nggak keras sih, bisa dimakan, enak. Pedasnya pun tidak terlalu menyengat dan tidak terlalu pedas sehingga cocok bagi yang menyukai rasa pedas ringan, juicy. Perpaduan antara rasa gurih dari kronyos, manis dari kecap, dan pedas dari cabai memberikan sensasi juicy yang sangat memanjakan lidah. Halo, jumpa lagi di channel Korean Wonderful. Di video kali ini saya akan mengajak teman-teman traveler berkunjung ke salah satu tempat kuliner yang ada di kawasan Bantul ya, yaitu sate kelatak dan gulai kambing Mak Adi. Kuliner yang satu ini patut dicoba terutama bagi para pecinta hidangan kambing ya. Restoran ini menyajikan sate kelatak yang khas dan gulai kambing dengan citra rasa yang menggugah selera. Sate kelatak di sini terkenal dengan daging yang empuk dan disajikan menggunakan tusukan dari jeruji besi. Selain sate kelatak dengan ciri khas dari tusukan jeruji besi, teman-teman traveler juga bisa memesan olahan daging kambing ya, mulai dari gulai kambing, tongseng kambing, kemudian juga tengkleng kambing, serta juga krengsengan ya atau krengsengan kronyos ya. Untuk area parkirnya tidak terlalu luas ya, namun bisa menampung kurang lebih 5-6 kendaraan. Sate kelatak Mak Adi ini terletak di Jalan Imogiri Timur nomor 9, Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta ya. Sate kelatak ini sudah berdiri sejak tahun 1995 dan tetap eksis hingga hari ini ya. Sate kelatak Mak Adi ini buka dari pukul 10 hingga pukul 1 malam ya. Keistimewaan warung sate kelatak Mak Adi ini menjadikan bukan hanya sekedar tempat makan, namun juga sebagai tempat warisan kuliner Yogyakarta ya. Sekarang kita mau coba tongsengnya ya. Dan kuah tongsengnya tidak terlalu kental ya, namun bumbunya terasa begitu meresap ke dalam daging sehingga menciptakan rasa yang enak dan lezat. Tambahan sayur kol yang ada di dalam tongseng memberikan rasa segar dan sedikit renyah ya, yang berpadu sempurna. Pedasnya pun tidak terlalu menyengat dan tidak terlalu pedas sehingga cocok bagi yang menyukai rasa pedas ringan. Untuk rasanya manis kecap ya, dan kaldu kambingnya itu sangat terasa. Untuk baunya masih sedikit perengus, namun masih dalam level yang tidak terlalu menyengat. Sekarang saya akan mencoba sate kelataknya ya. Sate kelatak ini berbeda dengan sate kambing pada umumnya yang tusukannya menggunakan bambu. Yang khas dari sate kelatak itu adalah disajikan menggunakan tusukan dari jeruji besi ya. Menggunakan jeruji besi ini memberi sensasi yang berbeda saat menyantapnya. Karena seperti kita ketahui jeruji besi itu menghantarkan panas yang matangnya hingga ke dalam dagingnya ya. Dagingnya dimasak dengan bumbu yang sederhana dan hanya diberi sedikit garam dan ketumbar. Untuk rasanya ada rasa gurih dan sedikit manis. Dan empuknya itu terasa sampai ke daging-dagingnya ya, karena ya itu tadi dimasaknya itu menggunakan jeruji besi ya, dibakar menggunakan arang itu menggunakan jeruji besi sehingga jeruji besi itu menghantarkan panas, jadi dagingnya itu empuk sampai ke dalam-dalamnya ya. Di layar kita berkelana, melihat dunia menjelajah bersama. Dari kota ke desa, dari pantai ke gunung, Korean Wonderful segala informasi ada. Kuliner enak, tempat wisata seru. Selanjutnya saya akan mencoba salah satu kuliner unik yang hanya ditemukan di beberapa tempat ya. Makanan khas di Bantul ini meski tidak sepopuler makanan lain seperti sate kelatak dan gulai, ini adalah kronyos ya. Kronyos goreng ini terbuat dari lemak daging ya, yang digoreng hingga kering dan garing sehingga teksturnya terlihat renyah di luar namun tetap empuk di dalam ya, dan memberikan sensasi makan yang berbeda dan cukup menggugah selera.
Proses penggorengan yang tepat menjadikan kronyos ini tidak terlalu berminyak ya, namun tetap mempertahankan rasa gurih yang khas. Biasanya bumbu yang digunakan pada kronyos sangat sederhana ya. Biasanya itu hanya dibumbui dengan bawang putih, kemudian sedikit garam dan merica, dan memberikan rasa yang gurih. Kronyos goreng yang lezat memang semakin nikmat saat dipadukan dengan nasi putih dan bumbu kecap ya. Terutama teksturnya kronyos yang renyah di luar dan empuk di dalam memberikan sensasi kenikmatan tersendiri ya. Terutama saat digigit rasa juicy. Perpaduan antara rasa gurih dari kronyos, manis dari kecap, dan pedas dari cabai memberikan sensasi juicy yang sangat memanjakan lidah. Sekarang kita mau mencoba sate kambing goreng ya. Sate goreng kambing bumbu kecap dengan tambahan kol dan tomat adalah kombinasi kuliner yang lezat dan menggugah selera ya. Sate kambing ini digoreng dengan bumbu kecap yang kaya rasa. Daging kambingnya terasa empuk dengan rasa gurih dan sedikit manis dari kecap yang meresap hingga ke daging, memberikan rasa sensasi yang begitu lezat. Yang membuat lebih spesial adalah tambahan kol dan tomat ya. Kolnya yang segar memberikan tekstur renyah dan rasa yang sempurna sebagai pelengkap sate kambing goreng yang gurih. Kol tidak hanya menambah kesegaran ya, namun juga memberikan keseimbangan yang pas dengan bumbu kecap yang agak manis. Sementara itu rasa tomat yang ditambahkan memberikan sentuhan asam yang ringan. Rasanya gimana? Asin. Asin. Nggak keras sih. Bisa dimakan. Enak. Cuman dominan asin. Untuk menunya sangat beragam ya, dan harganya juga cukup terjangkau untuk porsi yang besar dan kualitas yang ditawarkan ya. Membuat sate kelatak Makadi ini adalah pilihan tepat dan sempurna untuk menikmati hidangan sate dengan cara yang unik. Rasa yang otentik, tekstur daging yang empuk, serta juicy menggugah selera untuk makan ya. Menjadikan hidangan yang wajib dicoba dan dicicipi jika berada di Bantul. Untuk pembayarannya dapat menggunakan QRIS ataupun cash, dan untuk harganya di sini rata-rata 22.000 ya. Untuk menunya ada macam-macam dan semuanya olahan daging kambing. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Terima kasih dukungannya, jangan lupa di subscribe, jangan lupa di komen, di share jika dirasa perlu. Sampai jumpa di video berikutnya, bye. Di layar kita berkelana, melihat dunia menjelajah bersama. Dari kota ke desa, dari pantai ke gunung, Kurnia Wonderful, segala informasi ada.